Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masa praaksara. Pada masa praaksara, manusia menciptakan kebudayaan yang mengalami perkembangan dari yang tingkat sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Lantas, kapan masa praaksara itu dimulai dan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan itu akan kita pelajari pada bab ini. Nah, baik. Sebelum kita bahas materi lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Jadi, masa praaksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah. Pra berarti sebelum, sedangkan sejarah berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Berdasarkan arti kata tersebut, prasejarah dapat diartikan sebelum ada sejarah, yang berarti sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Pada kenyataannya, pada masa itu manusia telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan meskipun belum mengenal tulisan. Oleh karena itu, sejarawan lebih mempopulerkan sejarah sebagai praaksara daripada sejarah. Selain itu, praaksara juga dikenal dengan nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Nah, akan tetapi istilah ini kurang mendapat tempat di kalangan sejarawan dan masyarakat luas. Nah, sekali lagi sejarawan lebih memilih menggunakan istilah praaksara. Peradaban masa praaksara dimulai sejak peradaban manusia di bumi. Apabila merujuk pengertian praaksara, zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Periode yang begitu cukup panjang, bahkan sangat panjang, dapat dibagi dua tahapan, yaitu zaman sebelum dan sesudah kehadiran manusia. Lalu, kapan masa praaksara berakhir? Ya, jadi akhir masa praaksara ditandai dengan penemuan tulisan atau budaya tulis. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia memasuki masa aksara sekitar abad 4-5 Masehi. Apa sih yang menjadi bukti berakhirnya masyarakat praaksara di Indonesia? Nah, baik, periodisasi masa praaksara. Jadi, masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa periode atau masa. Periodisasi masa praaksara dapat dibagi berdasarkan pendekatan geologi dan pendekatan arkeologi. Ya, jadi arkeologi dan geologi ini sering digunakan pada ilmu sejarah. Nah, pertanyaannya, apa pengertian geologi? Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisi, struktur, sejarah, dan proses pembentukan bumi. Sedangkan arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis dan berhubungan dengan bendawi yang ditinggalkan. Jadi dapat kita cermati, dua pengertian cabang ilmu sejarah ini hampir sama yang dipelajari tentang sejarah, namun kajiannya berbeda. Kalau geologi kaitannya dengan kondisi buminya atau kondisi alamnya,
Sedangkan arkeologi mempelajari sejarahnya melalui peninggalan-peninggalan atau kebudayaan yang ditinggalkan. Nah, baik, kita akan membahas zaman praaksara berdasarkan geologi. Nah, zaman praaksara berdasarkan geologi dibagi ke dalam beberapa macam zaman. Berdasarkan masa praaksara dilakukan berdasarkan umur lapisan bumi atau usia lapisan bumi. Dapat kita lihat yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan yang terakhir yaitu zaman Mesozoikum. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu zaman Arkeozoikum atau Azoikum. Kurang lebih ini terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Jadi sangat lama ya. Zaman Arkeozoikum ini memiliki ciri kulit bumi belum stabil dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Udara di bumi masih sangat panas, seperti halnya bola pijar panas seperti api, sehingga pada zaman ini belum terdapat kehidupan atau tanda-tanda kehidupan. Dengan adanya kondisi seperti ini yang suhunya sangat panas sekali, maka belum adanya tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya yaitu zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan awal. Ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Pada zaman ini keadaan bumi sudah cukup baik ya, tidak panas seperti tadi. Zaman ini ditandai dengan munculnya binatang-binatang kecil bersel tunggal yang tidak bertulang punggung. Di sini ada contoh-contoh binatangnya seperti berbagai jenis ikan, ubur-ubur, cacing, binatang amfibi, dan reptil. Terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum terjadi 245 sampai 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan. Ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman reptil. Kalian dapat lihat pada gambar. Kalian mungkin juga pernah menonton suatu film. Contohnya misalkan Jurassic Park atau film-film yang lain yang lebih mungkin keadaan bumi pada saat itu binatang-binatangnya hidup seperti itu. Pada zaman Mesozoikum ini, hewan-hewan yang hidup itu berukuran besar. Contohnya seperti dinosaurus. Dan bumi sudah mengalami perubahan yang sangat baik. Juga ditandai dengan selain adanya kehidupan binatang reptil yang ukurannya besar, juga ditandai dengan adanya tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah tumbuh subur. Ya, karena binatang-binatang reptil ini ada jenis yang memakan tumbuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Udah jelas, neo yaitu artinya baru, berarti yaitu zaman kehidupan baru. Zaman kehidupan baru
terbagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Nah, baik, yang pertama adalah zaman tertier. Jenis-jenis binatang reptil yang berukuran raksasa, yang ukurannya besar seperti dinosaurus, pada masa ini sudah mulai punah dan digantikan dengan oleh hewan-hewan besar menyusui. Contohnya adalah kera dan gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Jadi zaman tertier ini hewan-hewan yang besar sudah digantikan dengan hewan-hewan yang menyusui. Kemudian yang kedua yaitu zaman kuartir. Zaman kuartir ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Jadi bukan kehidupan hewan saja. Dan pada zaman kuartir ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kala Pleistocene atau zaman Diluvium, yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini mengalami perubahan iklim yang besar sekali, yang mana di daerah kutub ini airnya surut dan menjadi es dan mengeringkan laut-laut dangkal karena airnya itu berubah menjadi bongkahan es. Selanjutnya yaitu kala Holocene atau zaman Alluvium, yang mana zaman ini yang awalnya tadi di Pleistocene mengalami kekeringan, pada zaman ini mengalami perubahan iklim sehingga terjadinya banjir atau melelehnya dari bongkahan es tadi, yang mana air ini mengalami daratan-daratan yang kering lalu terkena air. Pada zaman ini pun sudah ada tanda-tanda kehidupan dengan adanya kemunculan Homo sapiens.